Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Mulang. Saya dan teman saya, Dea Safitra dan Salsabila, akan menjelaskan tentang memahami makna surat berharga serta jenis-jenisnya. Perkenalkan, saya Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga menurut para ahli. Agar lebih memahami apa arti surat berharga, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah arti surat berharga menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Abdul Qadir Muhammad. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi, pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Selanjutnya, menurut Heru Supraptomo, pengertian surat berharga ialah surat yang dapat diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada. Selanjutnya saya di sini Dea Syafitra Juarli akan membahas ciri-ciri dari surat berharga. Nah, apa sih yang membedakan surat berharga dengan surat-surat lainnya? Nah, secara umum surat berharga ini memiliki kesamaan dalam karakteristik dan juga persyaratannya. Berikut ini adalah ciri dan juga syarat dari surat berharga. Nah, berikut ini adalah ciri dan syarat dari surat berharga, yaitu yang pertama, berbentuk dokumen tertulis, dan yang kedua, harus memiliki nama, yang ketiga, harus terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, dan yang keempat, merupakan perintah atau janji tanpa syarat, yang kelima, di dalamnya terdapat akta perintah atau janji membayar, yang keenam, di dalamnya terdapat nama orang yang membayar, yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan bentuk-bentuk dalam surat berharga. Nah, ada beragam bentuk dalam surat berharga yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 titel 6 dan titel 7. Di antaranya adalah bentuk yang pertama adalah wesel. Wesel adalah jenis surat berharga yang mengandung kata wesel di dalamnya, di mana di dalamnya ini diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat. Nah, dalam wesel ini juga penerbit memberikan suatu perintah tanpa syarat terkait dengan bayar-membayar sejumlah uang kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah surat kesanggupan. Surat kesanggupan adalah surat berharga yang dalamnya mengandung kata aksep atau promise, di mana dengan surat sanggup ini, penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau penggantinya atau si pembawa surat itu pada hari pembayaran. Dan bentuk yang ketiga adalah cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek yang artinya penerbit cek ini memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya tertera atau yang disebutkan atau penggantinya atau pembawanya pada hari cek tersebut ditunjukkan. Lalu yang terakhir adalah kwitansi dan proms atas tunjuk. Nah, kwitansi dan proms atas tunjuk ini adalah suatu surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain atas suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan kepada penunjuk pada waktu diperlihatkan. Nah, fungsi surat berharga itu apa aja sih? Nah, dengan begitu banyaknya jenis surat berharga, fungsinya pun jadi bermacam-macam ya. Ada yang berfungsi sebagai alat pembayaran seperti cek, bilet giro, dan wesel bayar. Ada juga yang dijadikan fungsi surat itu sebagai bukti investasi, berupa investasi yang berbentuk hutang seperti promise dan obligasi. Nah, atau investasi yang bersifat ekuitas seperti surat saham. Surat berharga juga bisa berfungsi sebagai surat bukti atas hak tagih.